Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya masih bisa berhadir untuk membuat video kali ini untuk menyelesaikan tugas dari mata kuliah pemrograman berbasis objek 1 dan juga untuk menyambung playlist yang sudah saya buat, yaitu playlist pemrograman berbasis objek 1. Nah, di sini saya akan sedikit berbeda dengan video-video sebelumnya, karena di sini saya langsung menjelaskan 3 materi sekaligus. Lalu saya juga tidak langsung mengcodingnya, saya sudah mengcoding sebelumnya untuk membuat program-programnya, supaya kita lebih bisa menghemat waktu dari video kali ini. Langsung aja kita masuk ke materinya. Jadi di sini ada 3 pembahasan yang ingin saya bahas, yaitu enkapsulasi, inheritance, lalu ada polimorfisme. Kita sedikit mengenal, saya akan memberi sedikit pengertian, nanti juga ada sedikit analogi dari ini, dari ketiga materi ini. Kita bisa mengenal, yang pertama kita buka dulu foto yang sudah saya siapkan untuk referensi kita dalam video kali ini. Nah, sini kita masuk dulu ke enkapsulasi atau encapsulation. Nah, apa sih itu enkapsulasi, teman-teman? Yang teman-teman perlu ingat, enkapsulasi itu, teman-teman, adalah metode di mana kita membatasi hak akses, teman-teman, supaya program kita ini lebih aman. Nah, itu tujuannya untuk enkapsulasi, teman-teman. Lalu adapun alat atau modifier untuk kita bisa enkapsulasi di OOP, terutama di Java. Nah, kita menggunakan yang namanya modifier, teman-teman, namanya. Nah, di sini di gambar ini ada 3 modifier, satunya no modifier. Nah, yang pertama ada public, ada private, ada protect, teman-teman. Nanti yang saya gunakan di codingan saya, yang sudah saya buat, saya mengenkapsulasinya menggunakan private, teman-teman. Nah, di sini teman-teman bisa pahamin dulu. Public itu sifatnya seperti lingkaran biru ini, teman-teman. Dia bisa diakses di luar kelas dia, teman-teman. Nah, sedangkan seperti privat, nah privat ini, teman-teman, ya bisa dilihat yang abu-abu paling tengah, dia itu cuman bisa diakses di kelasnya dia sendiri, teman-teman. Nggak bisa dia diakses di kelas selain punya dia gitu, teman-teman. Makanya ini privat ini supaya kita lebih aman, teman-teman, tujuannya. Nah, nanti kita akan bahas lagi di codingan yang sudah saya buat. Nanti kita akan perjelas bagaimana cara penggunaan privat, bagaimana cara pengimplementasian enkapsulasi, kita akan lihat nanti. Kita akan lanjut ke materi kedua, yaitu inheritance. Apa sih inheritance, teman-teman? Inheritance itu bisa dibilang pewarisan, teman-teman, dari induk ke anak. Jadi kita analogikan seperti manusia, teman-teman. Sebagaimana manusia mempunyai keturunan, dan keturunan itu pasti ada mewarisi darah dari orang tuanya. Nah, begitu juga kita bisa mengimplementasikannya di program, terutama di Java berbasis objek ini, teman-teman. Lalu bagaimana cara kerjanya? Yang pertama, kita membuat sebuah induk atau superclass atau parent class gitu. Jadi dia yang pertama kita buat orang tuanya dulu kita buat. Lalu kita nanti akan membuat subclassnya, teman-teman. Anak-anaknya kita buat. Cara untuk anak-anaknya bisa mewarisi orang tuanya atau induknya itu menggunakan kata extend, teman-teman. Di sini sudah saya di foto ini sudah terjelas ada extend arpanah ke atas, teman-teman. Nah, itu nanti cara penggunaannya, misalkan kita membuat kelas anak extend parent atau extend induk gitu, teman-teman. Jadi dia mewarisi apa aja yang ada di dalam induk, misalkan atribut ataupun metode, ya, teman-teman. Nah, seperti itu untuk penjelasan inheritance secara singkat. Nanti kita akan bahas lebih lanjut di video, di codingan saya yang sudah saya buat. Oke, kita akan lanjut ke polimorfisme. Sebelum kita kenal lebih jauh polimorfisme, kita harus tahu dulu apa sih itu polimorfisme, teman-teman.
kita bisa artikan dari dua kata pembentuk dari kata polimorfisme, yaitu poli dan morfisme, di mana poli itu banyak, morfisme itu bentuk, teman-teman. Lalu berarti artinya kan banyak bentuk. Nah, begitu juga dengan cara metode polimorfisme ini, yaitu kita membuat sebuah metode yang bisa banyak bentuk, teman-teman. Nah, misalkan, nih kita analogikan aja supaya teman-teman lebih paham tentang polimorfisme. Polimorfisme itu kita analogikan seperti security guard ini, teman-teman, sebagai ya seperti guard ini. Nah, untuk security penjaga ya, anggap ya kita bilang aja security. Nah, security ini bisa dia bertugas untuk memastikan hak akses orang. Bisa juga untuk membantu tuannya keluar dari mobil. Bisa juga mengawal tuannya untuk bepergian. Jadi kan dia cuma satu, security gitu teman-teman ya. Tapi dia bisa melakukan tugas yang banyak. Nah, begitu juga tujuan polimorfisme ini teman-teman. Dari satu bentuk, dia bisa melakukan tugas yang banyak teman-teman. Nah, mungkin nanti akan lebih jelas saat kita masuk di pembahasan codingan nanti teman-teman ya. Lalu yang perlu teman-teman ingat juga di polimorfisme itu ada dua tipe teman-teman. Ada yang secara statis, ada yang secara dinamis. Statis itu dia nanti bisa dibilang untuk statis itu overloading dan dinamis itu overriding. Nanti perbedaannya terlihat jelas saat kita membahas di pemrogramannya teman-teman. Baik, kita akan langsung aja masuk ke dalam program yang sudah saya buat maksud saya. Supaya nanti kita tahu pembahasannya teman-teman ya. Baik teman-teman, kita akan langsung masuk ke NetBeans supaya kita bisa langsung lebih lanjut membahas materi-materi yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Di sini saya sudah membuat program-programnya teman-teman supaya lebih cepat kita membahas hal ini. Nah, di sini saya sudah ada membuat enkapsulasi, inheritance, dan polimorfisme teman-teman. Tapi untuk programnya ini sebenarnya sama. Ini saya kembangkan mulai dari enkapsulasi sampai polimorfisme teman-teman, yaitu program tentang mahasiswa teman-teman. Supaya lebih relate untuk video-video dari sebelumnya. Nah, di sini ada kelas mahasiswa dan kelas main teman-teman. Nah, kita bahas dulu untuk masalah enkapsulasi teman-teman ya. Nah, enkapsulasi tadi kan sudah saya jelaskan, yaitu membatasi hak akses teman-teman. Supaya tidak bisa diakses di luar kelas dia. Nah, di sini cara menggunakannya yaitu cukup menambahkan modifier sebelum kita membuat atribut teman-teman. Nih teman-teman. Nah, ini di sini saya buatkan contohnya. Yaitu kita menambahkan modifier privat sebelum atribut dibuat. Biasanya, kita kan sebelum video-video ini kita membuat atribut dengan cara kita tidak menggunakan privat. Ini secara default teman-teman. Jadi ini bisa diakses di luar kelas dia teman-teman. Nah, untuk kita bisa lebih aman, kita bisa lebih terjaga codingan kita menggunakan modifier ini atau metode enkapsulasi ini teman-teman, yaitu menggunakan modifier privat tadi. Jadi ini tidak bisa diakses di luar kelas dia teman-teman. Nah, lalu gimana caranya untuk kita bisa mengakses hal ini? Makanya kita butuh yang namanya metode getter dan setter teman-teman. Getter untuk menampilkan, lalu setter itu untuk bisa memasukkan nilainya. Nah, misalkan di sini sudah saya buat ada metode getter, ada juga metode setter teman-teman, seperti itu. Nah, lalu di paling bawah juga sudah saya buat ya teman-teman, satu metode tambahan untuk langsung menampilkan. Nah, kita masuk ke main.java. Nah, di sini sudah saya buat objek namanya mahasiswa teman-teman ya. Nah, lalu di sini bisa terlihat dengan jelas teman-teman ya, saat kita menggunakan yang namanya enkapsulasi dan tidak teman-teman. Dulu kita kalau mau masuk atau mengatur nama kita misalkan yang ada di atribut, kita cukup menuliskan mahasiswa titik nama gitu kan teman-teman.
Nah, sekarang tidak teman-teman, tidak bisa seperti itu, pasti akan error. Karena kita sudah membatasi hak aksesnya, yaitu menggunakan enkapsulasi tadi, menggunakan modifier privat tadi teman-teman. Makanya kita butuh metode tadi untuk terhubung. Lah, makanya di sini saya membuat atau men-setting namanya menggunakan metode set nama teman-teman. Nih. Gunakan set nama, set name, set alamat. Inilah metode-metode setter yang sudah saya buat di mahasiswa.japa tadi. Yang ini teman-teman. Nah, ada set nama, lalu ada set name, lalu ada set alamat. Nah, gitu teman-teman. Nah, untuk menampilkannya juga sebenarnya ini cara untuk singkatnya, karena sudah saya buat tadi kan metode tambahan supaya langsung tampil. Nih, misalkan kita run teman-teman, ini tampil teman-teman. Nih. Nah, ini tampil teman-teman ya. Lalu bisa juga kita menampilkannya dengan metode getter teman-teman. Misal kita buat aja nih out, lalu nama, gitu kan. Nah, plus bisanya kan kita mahasiswa titik nama gitu kan teman-teman. Tidak bisa teman-teman seperti ini karena kita sudah menggunakan privat atau menggunakan metode enkapsulasi, kita sudah membatasi aksesnya ke atribut utamanya teman-teman. Supaya bisa menampilkannya kita membutuhkan yang namanya metode getter tadi teman-teman. Berarti di sini get nama. Nah, gitu teman-teman. Kita kopas saja supaya lebih cepat untuk durasi videonya. Nah, di sini kita kopas. Kopas juga. Kita rapikan teman-teman dengan format al save if. Nah, ini sudah rapi codingannya. Nah, kita cukup ganti aja lagi di sini berarti name. Lalu di sini berarti alamat teman-teman. Udah. Coba kita run apakah hasilnya sama? Hasilnya sama teman-teman. Juga bisa menampilkan. Nah, seperti itu untuk penerapan enkapsulasi di sebuah program yang kita buat teman-teman. Jadi gunanya itu untuk membatasi akses dari luar teman-teman. Itu aja yang perlu kalian ingat untuk enkapsulasi ini teman-teman. Masuk ke materi inheritance. Kita close dulu. Kita close, kita sembunyikan dulu. Nah, kita masuk ke materi inheritance. Ini programnya sama teman-teman, cuman saya kembangkan lagi supaya bisa masuk ke materinya teman-teman. Nah, kita bahas dulu tadi. Inheritance itu kan pewarisan teman-teman ya. Kita bisa mewarisi dari induk atau kelas induk atau super kelasnya gitu. Lalu kita bisa juga super kelas itu bisa mewariskan atribut atau metodenya ke anak-anaknya atau subclass-subclassnya teman-teman. Nah, di sini saya sudah menggunakan mahasiswa.japa tadi sebagai induknya atau superclassnya bisa dibilang. Nah, isinya sama teman-teman. Di sini ada nama, sudah kita enkapsulasi juga, nama, name, alamat, sama seperti yang codingan pertama tadi. Tapi sini saya menambahkan metode konstruktor. Nah, di sini saya mau menambahkan metode konstruktor, teman-teman. Nah, lalu masih sama aja seperti yang tadi, cuman menambahnya di metode konstruktor tadi ya, teman-teman, untuk di superclassnya. Lalu, di mana kita bisa mengaplikasikan inheritance ini? Kita bisa mengaplikasikannya di subclassnya, teman-teman. Di sini saya sudah membuat subclass mahasiswa baru, teman-teman. Nah, cara untuk bisa mengaksesnya atau bisa mewarisi dari superclass, kita membutuhkan kata extends. Seperti yang sudah saya jelaskan di foto referensi tadi teman-teman ya. Jadi kita membuat kelas dengan extends superclass atau kelas induk itu mahasiswa. Berarti kita bisa membuat kelas mahasiswa baru extend mahasiswa gitu teman-teman. Lalu kenapa ini berbeda dari mahasiswa tadi? Kita di sini membuat satu tambahan atribut teman-teman di kelas mahasiswa baru ini, yaitu jurusan. Nih, kita membuat satu atribut lagi jurusan. Lalu kita akses dulu tadi untuk konstruktor.
yang ada di mahasiswa. Caranya seperti apa? Di sini kita membuat konstruktor mahasiswa baru dulu. Kita buat konstruktor, lalu kita isi parameternya, ada string nama, string name. Ini sama seperti konstruktor yang ada di mahasiswa tadi, teman-teman. Cuman ini ditambahkan lagi satu, yaitu string jurusan. Lalu untuk biasanya kan kita pakai gisname, gisnama gitu ya, teman-teman. Nah, di sini kita menggunakan super, lalu ada nama, name, alamat. Ini fungsinya untuk apa ya, teman-teman? Ini fungsinya supaya super ini menandakan bahwa kita mewariskan atau mewarisi, maksud saya, mewarisi dari super kelasnya, teman-teman. Jadi super, makanya di dalam sini, di dalam super ini cuman ada nama, name, dan alamat. Itu karena kita cuman menunjukkan itu ke arah super kelasnya, teman-teman. Jadi hal-hal ini yang ingin kita warisi di kelas mahasiswa baru ini, yaitu nama, name, dan alamat yang ingin kita warisi, teman-teman. Lalu untuk jurusan seperti biasa, di jurusan. Lalu ini juga saya sudah buat getter dan setternya karena kita menggunakan privat, kita menggunakan enkapsulasi yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Nah, untuk pengaplikasiannya di main-nya, nah kita bisa seperti ini, teman-teman. Pertama kita membuat objek mahasiswa MS1, objek MS1 saya namakan di sini ya, teman-teman, atau mahasiswa 1. Nah, di sini kita isi parameternya Jenny 21101, lalu kita ada alamat juga. Nah, codingan yang ini, teman-teman, ini ditujukan untuk superclass. Baik, teman-teman ya, ini superclass untuk superclass. Lalu yang codingan kedua, ini ditujukan untuk anaknya, teman-teman, atau kelas subkelasnya. Jadi di mana kita menggunakan inheritance tadi? Ya di sini, teman-teman, di bagian kedua sini. Kita bisa dilihat, teman-teman ya, kita membuat objek MHS2, mahasiswa 2. Kita isi parameter, ada nama, ada name, ada alamat, ada jurusan. Lalu di sini kita bisa menampilkan nama, bisa menampilkan name, bisa menampilkan alamat, bisa. Nah, nih teman-teman, perlu teman-teman fokuskan di ketiga ini. Ada get nama, ada get name, lalu get alamat. Padahal kita tidak membuat hal tersebut di dalam kelas mahasiswa baru. Tapi kita bisa menggunakan metode-metode tersebut. Karena apa? Karena mahasiswa baru ini sudah mewarisi apa-apa saja yang sudah ada di superclass, teman-teman. Jadi mahasiswa baru ini sudah mewarisi warisan dari mahasiswa.japa ini, teman-teman. Makanya kita bisa menggunakan metode-metode yang ada di mahasiswa.japa itu atau di superclassnya. Nah, begitu teman-teman untuk pengaplikasian tentang inheritance ini. Jadi kita bisa mewariskan sesuatu ke subclass kita dengan cara kita melakukan extends di sini, teman-teman. Nah, baik, itu mungkin jelas ya, teman-teman ya, untuk inheritance. Nah, di sini kita bisa run, teman-teman. Nah, itu jabaran, kita bisa lihat hasilnya. Nah, untuk yang pertama ini dari superclass. Yang kedua ini adalah dari subclass. Padahal kita tidak membuat hal ini di subclass, tapi kita bisa menggunakannya. Nah, itulah fungsi dari inheritance, teman-teman, supaya kita tidak lagi membuat hal-hal yang sama di kelas-kelas subclassnya gitu, teman-teman. Misalkan kita bisa saja membuat hal itu di mahasiswa baru, kita buat nama, name, alamat, tapi itu kan menambah waktu kita dan tidak efisien juga, teman-teman. Kalau emang 1-2 ya tidak apa-apa, tapi kalau itu kelasnya banyak, itu akan memakan waktu banyak, teman-teman. Makanya kita memerlukan metode inheritance ini untuk mempersingkat waktu dan keefektifan kita dalam membuat codingan, teman-teman. Nah, seperti itu mungkin kalau untuk pembahasan inheritance, teman-teman. Nah, kita akan masuk lagi ke bagian
polimorfisme teman-teman. Nah, ini pembahasan terakhir kita pada video kali ini. Di sini juga saya sama, tetap menggunakan codingan sebelumnya. Di sini saya kembangkan saja supaya lebih relate dengan materi yang saya bahas kali ini. Nah, kita masuk dulu ke mahasiswa.japa. Apa sih yang berbeda dari sebelumnya? Nah, di sini teman-teman, perbedaan yang sangat nyata. Kita format dulu, terapikan, sudah rapi ya. Nah, baik, kita jelaskan dulu. Polimorfisme tadi kan bentuk banyak ya teman-teman ya. Jadi satu bisa banyak bentuk gitu ya teman-teman. Nah, yang saya jelaskan dulu yang pertama adalah polimorfisme secara statis, atau bisa dibilang orang itu overloading teman-teman. Di mana metode yang sama dengan nama yang sama itu bisa digunakan dengan parameter atau ciri yang berbeda gitu teman-teman. Nah, di sini saya kasih contoh untuk overloading teman-teman ya. Nah, yang pertama kita membuat yang namanya konstruktor mahasiswa. Nih, bisa dilihat teman-teman ya, kita sudah membuat tadi di video sebelumnya sudah kita buat juga. Nah, lalu kita juga di metode overloading ini atau polimorfisme secara statis ini kita bisa membuat lagi teman-teman dengan nama yang sama konstruktornya, tapi dengan ciri yang berbeda. Itu bisa dilakukan teman-teman. Jadi kita membuat konstruktor pertama, ini opsi 1. Lalu kita membuat opsi 2 yang di dalamnya tidak ada parameter. Ini kan berbeda teman-teman, secara dia tidak menggunakan parameter dan juga tidak ada deklarasikan atribut. Nah, ini berbeda, sangat berbeda dengan konstruktor yang kedua. Tapi di sini menggunakan nama yang sama, itu boleh teman-teman. Nah, itulah fungsi dari polimorfisme secara statik teman-teman. Jadi kita membuat metode yang sama, akan tetapi kita itu berbeda secara ciri dan bentuknya teman-teman. Ini kan bentuknya dia tidak menggunakan parameter, lalu ini menggunakan parameter. Tentu ini sangat berbeda secara bentuknya, tapi kita menggunakan nama yang sama, yaitu mahasiswa untuk konstruktornya. Jadi kita bisa lihat aplikasinya di pengaplikasiannya di main sini teman-teman. Nah, kita bisa lihat di sini. Ini kita bisa lihat di mahasiswa sini. Ini ini untuk konstruktor pertama teman-teman ya. Konstruktor pertama kita membuat yang namanya mahasiswa 1, new mahasiswa, ya kan? Di sini ada sudah parameternya, Jenny segala macam. Nah, lalu kita bisa membuat lagi teman-teman ya. Nah, untuk mahasiswa 2 tetap dengan mahasiswa. Kalau tadi kita di inheritance teman-teman ingat, kita menggunakannya bukan mahasiswa tapi mahasiswa baru. Sama dengan kelasnya gitu ya teman-teman ya. Tapi di sini kita membuat objek baru dengan MHS2, kita menggunakan mahasiswa yang sama gitu. Mahasiswa, MHS2, neo mahasiswa, tapi tidak menggunakan parameter. Nah, itu berbeda teman-teman bentuknya. Itu yang saya bilang tadi, metode boleh sama, tapi kalau bentuknya berbeda, nah itu yang disebut dengan polimorfisme secara statik teman-teman. Nah, lalu di sini kita bisa sama melakukan set nama, MHS2 set nama, set name, set alamat, kita bisa melakukan hal tersebut teman-teman. Nah, jadi jadi kita bisa membuat metode yang sama, tapi dengan catatan bentuknya harus berbeda teman-teman, jangan sama. Nah, misalkan nih saya hapus nih teman-teman ya, ini hapus nih. Hapus, ya kan? Saya hapus. Error enggak yang di tempat tadi? Error, teman-teman, pasti error. Nggak bisa dia. Ini mahasiswa yang ini sudah dipunyai oleh mahasiswa yang ini teman-teman. Jadi tidak bisa dia membuat lagi objek baru dengan mahasiswa yang ini. Kalau kita mau membuat objek baru dengan tetap menggunakan konstruktor mahasiswa atau metode mahasiswa ini, makanya kita buat lagi satu konstruktor dengan bentuk yang berbeda. Itu secara statik, polimorfisme secara statik teman-teman. Kita balikin lagi.
Chat, kita save. Nah, nggak ada error lagi teman-teman. Nah, tidak ada error lagi teman-teman. Ini bisa jalan teman-teman ya. Ini bisa jalan. Nah, saya jelaskan lagi secara polimorfisme secara dinamis teman-teman. Tadi kan statik nih. Ini dinamis lagi teman-teman saya jelaskan. Nah, kalau dinamis ini biasanya diperuntukkan untuk subclass teman-teman. Misalkan kita inheritance, ya kan? Menggunakan inheritance. Jadi di sana kita bisa mengambil metode yang sama di kelas induk teman-teman. Maksudnya gini. Nih, di mahasiswa.japa ini sudah saya buat satu metode tambahan teman-teman, yaitu tampilkan info. Ini bisa teman-teman lihat, tampilkan info yang di dalamnya cuma ada nama, NIM, dan alamat. Bisa dilihat kan teman-teman. Lalu kita buat inheritance tadi. Nah, lalu mahasiswa baru.japa tadi, kita buat lagi nih. Dengan metode yang sama, tampilkan info, tapi di dalamnya ada jurusan, teman-teman. Nih, ada jurusan tambahan, ada tambahan. Nah, ini bisa kita lakukan. Intinya dari dinamis ini dia menindih, ya teman-teman ya, menindih metode sebelumnya. Makanya di sini jangan lupa untuk menggunakan add override. Makanya saya bilang tadi kalau dinamis itu override, kalau static itu dia overloading, teman-teman. Nah, override ini berarti kita menimpa, teman-teman, dari metode sebelumnya. Nah, lalu kenapa ini pakai get nama? Nggak pakai nama aja gitu kan, seperti yang ada di mahasiswa.japa tadi, ya kan? Ini pakai nama doang gitu kan. Nah, kenapa kita menggunakan get nama di sini? Coba saya hapus dulu. Kalau kita menggunakan nama, dia error, teman-teman. Kenapa error? Karena nama, atribut nama ini kita sudah privat, ya kan? Metode enkapsulasi lagi, enkapsulasi tadi. Nggak bisa diakses dia. Dia membutuhkan yang namanya metode tambahan, yaitu metode getter. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi ini ada tambahan ya teman-teman, nah, bisa dilihat perbedaannya. Ada tambahan jurusan di sini. Bisa dilihat sini cuma 3 ya teman-teman, ada nama, NIM, alamat, tapi di mahasiswa baru itu ada jurusan. Oke, baik teman-teman ya. Lalu kita buat suatu objek lagi, mahasiswa baru teman-teman, ini mahasiswa baru. Kita mahasiswa baru, new mahasiswa baru, lalu ada sudah kita buat juga parameternya di dalamnya untuk mengisi datanya. Ada Andi, nomor NIM, terus ada alamat, terus ada jurusan terakhir. Ingat, ini kita mahasiswa baru, tidak yang pakai superclass-nya, mahasiswa ekonomi ya gitu ya. Kita pakai tampilkan info nih teman-teman, tampilkan info, ya kan? Nah, kita run, coba run, kita run. Nah, di sini setelah teman-teman ya, di bagian ini dia menampilkan keempatnya teman-teman, ada nama, NIM, alamat, dan jurusan. Ya kan? Karena apa? Karena kita sudah timpa tadi yang tampilkan info ini teman-teman. Kita sudah timpa dengan cara override atau secara polimorfisme secara dinamis. Kita sudah timpa metode yang sama ini di subclass-nya. Biasanya ini bisa digunakan untuk metode inheritance dan juga interface nanti teman-teman. Ini bisa digunakan untuk polimorfisme dinamis ini. Biasanya yang perlu kalian teman-teman ingat aja nih, untuk statik itu tuh biasanya digunakan di kelas utamanya. Biasanya kalau untuk dinamis dia digunakan di subclass-nya teman-teman. Nah, seperti itu aja ingatkan. Kalau misalkan polimorfisme statik dia ada di ranah kelas induk. Kalau dinamis dia ada di subclass teman-teman, seperti itu. Nah, mungkin itu sudah jelas teman-teman ya untuk polimorfisme. Jadi ada statik, ada dinamis, ada overloading, ada overriding, dan juga cara penggunaannya juga sudah, pengaplikasiannya juga sudah. Begitu pula dengan enkapsulasi dan inheritance juga sudah saya jelaskan secara rinci dari codingan yang sudah saya buat. Mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan pada video kali ini karena saya tidak ingin video ini terlalu panjang.
salah hilap dari perkataan saya mohon dimaafkan ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.